Bab 296. Ribuan orang telah berkumpul di luar lorong pribadi Bandara Internasional Hampton Utara, dan jumlahnya masih terus bertambah. Saat itu, orang dalam bandara mengirim berita bahwa jet pribadi Benny telah mendarat dan dia akan segera keluar. Keluarga Gonzales sangat terguncang sehingga mata mereka tidak pernah meninggalkan lorong pribadi. Levi, di sisi lain, telah menyalakan sebatang rokok dan merokok, seolah-olah dia tidak peduli dengan kedatangan dokter hebat. Beberapa menit kemudian, disertai suara langkah kaki yang berisik, Benny dan awak kabin keluar dari lorong VIP. Benny Quinton mungkin berusia 80-an, tapi dia masih sehat dan bugar dan kuat. Tidak hanya dia tokoh terkemuka di bidang medis, tetapi dia juga atletis. Dia terampil dalam bola basket, renang, lari cepat, dan olahraga lainnya. Dia serba bisa, dan semakin sehat dia, semakin besar berkah untuk Eru dia. Benny sangat rendah hati. Dia hanya mengenakan pakaian kasual dan hanya membawa asisten bersamanya. Yang terpenting, dia membawa tasnya sendiri dan menarik barang bawaannya sendiri. Bisakah ini dibandingkan dengan selebriti sombong itu? Tidak. Dia adalah harta nasional. Seluruh bangsa memandang orang ini. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum saat melihat Benny. Senang bertemu dengan Anda, Mer Quinton. Saya Winston Gonzales, penduduk lokal Northampton, juga dikenal sebagai orang terkaya di Northampton. Saya telah belajar untuk menjunjung tinggi semangat Anda, Mer Quinton, dan saya ingin mengundang Anda hari ini ke tempat tinggal saya yang sederhana untuk kumpul-kumpul. Saya berpikir untuk berkontribusi pada komunitas medis dan saya ingin meminta saran Anda. Eric dan yang lainnya ternganga mendengar pidato Winston. Seberapa pintar dia mengundang Tan Quinton dengan dalih berkontribusi pada komunitas medis. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan Gonzales, Benny tersenyum. Tapi aku di sini kali ini hanya untuk bertemu dengan seorang teman lama. Benny menolak undangannya. Benny justru menolak orang terkaya di Northampton. Halo, Mer Quinton. Kami dari Kamar Dagang Hampton Utara dan kami ingin mengundang Anda untuk berkumpul bersama kami. Eric mengambil kesempatan untuk memperkenalkan diri. Setengah dari bisnis Kamar Dagang Hampton Utara berhubungan dengan obat-obatan, dan kamilah yang memproduksi semua peralatan medis dari rumah sakit besar di Vermont. Kami ingin mendengarkan saran Anda, Mer Quinton. Terima kasih atas kontribusi Anda pada komunitas medis di Eru dia, jawab Benny kasar dan berjalan melewati mereka berempat. 10 atau lebih tokoh berpengaruh berikutnya telah datang untuk mengundang Benny juga, tetapi mereka semua ditolak. Keluarga Gonzales tercengang. Lalu siapa yang mengundang Mer Quinton ke Northampton? Siapa teman lama yang dia bicarakan? Masa saling bertukar pandang bingung, bertanya-tanya siapa yang akan menjemputnya. Pada saat ini, sekelompok besar wartawan media telah mengepung Benny dan membombardirnya dengan pertanyaan. Apakah Anda di sini di Northampton untuk sebuah misi, Mer Quinton? Tuan Quinton, siapa teman lama yang Anda maksud? Apakah Anda ke sini dalam perjalanan pribadi atau untuk tujuan lain, Mer Quinton? Kulit kepala Benny kesemutan karena frustrasi dan alisnya bertabrakan dengan cemberut, tetapi para reporter tidak berniat membiarkannya pergi kecuali dia menjawab pertanyaan mereka. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang rapi dan bersatu terdengar dengan pasukan tentara yang bergegas masuk. Minggir. Pasukan itu dengan cepat memisahkan para reporter dan berdiri dalam dua baris, menjaga Benny di tengah. Selamat datang, Tuan Quinton. Para prajurit memberi hormat. Benny sangat bersemangat, karena itu adalah sapaan paling hormat yang pernah diterima seseorang. Kemudian seorang perwira perang muncul dari belakang mereka. Dia memiliki sulaman bintang emas besar di bahunya, yang menunjukkan bahwa dia adalah raja perang. Mata keluarga Gonzales terbelalak, karena dia tidak lain adalah Azure Dragon. Bab 297. Azure Dragon datang sebelum Benny dan memberi hormat militer. Selamat datang di Hampton Utara, Tuan Quinton. Alis rajutan Benny menjadi halus lagi saat dia tersenyum. Maaf atas masalah ini, Azure Dragon. Jangan khawatir, Tuan Quinton, Azure Dragon tersenyum. Bahkan jika itu bukan atas perintah Dewa Perang, aku akan datang untuk menjemputmu sendiri. Kamu adalah salah satu orang yang aku hormati. Hahaha, itu kehormatanku kalau begitu. Benny terkekeh.
Pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Dewa Peranglah yang mengundang Benny ke Northampton, dan bahwa teman lama yang dia bicarakan pastilah Dewa Perang itu sendiri. Setelah mendengar itu, semua orang menghela nafas lega. Selain God of War, siapa lagi di Northampton yang berhak mengundang Mer Quinton? Mereka berdua adalah harta nasional Erudia. Tuan Quinton, kata Azure Dragon, tiba-tiba teringat sesuatu. Dewa Perang telah memintamu untuk tinggal selama beberapa hari lagi, karena dia ingin mengundangmu untuk menghadiri upacara penunjukan Panglima Wilayah Perang Hampton Utara. Panglima yang baru adalah salah satu Dewa Perang. Orang-orang perang. Hahaha, aku tidak percaya aku bisa memiliki kesempatan ini. Tentu, aku akan berada di sana. Winston, Eric, dan yang lainnya sangat senang mendengarnya. Apakah itu berarti kita bisa bertemu dengan dua dewa terbesar Erudia pada upacara pengangkatan? Saat itu, Azure Dragon mengedipkan mata kepada Benny, yang kemudian melihat ke arah tertentu dan segera mengerti maksudnya. Aku akan menyusulmu nanti, Azure Dragon. Aku harus pergi ke suatu tempat. Aku tidak ingin membuat mereka menunggu, kata Benny. Keingintahuan semua orang terusik. Kenapa dia tidak pergi dengan Azure Dragon? Kemana dia pergi? Baiklah, Tuan Quinton. Sampai jumpa lagi, kata Azure Dragon, lalu berbalik ke arah wartawan media, memperingatkan, Anda bisa memotret semua gambar yang Anda inginkan dan melaporkan tentang ini, tapi jangan biarkan itu mempengaruhi Tuan Quinton atau kau akan menyesal karena ini. Kata-kata Azure Dragon membuat darah para reporter menjadi dingin. Syukurlah dia tidak mengusir kita. Kita masih bisa melaporkan sesuatu yang layak diberitakan. Di bawah pengawasan ribuan orang, Benny perlahan berjalan ke belakang. Semua orang ingin tahu siapa yang menjemputnya. Pada saat itu, suara mesin menderu memenuhi udara. Sebuah mobil sport Porsche berdecit berhenti. Iris turun dari mobil dan menyerbu ke arah Levi. Levi Garrison, apa yang kamu lakukan di sini? Ikutlah denganku sekarang ke Everest Entertainment untuk meminta maaf. Perusahaan akan hancur karenamu. Untuk apa? Tidak bisakah kamu melihat aku sedang menunggu untuk menjemput seseorang? Kata Levi kesal. Apakah ada orang yang bisa kamu jemput? Ikut denganku sekarang. Tidak ada penjualan untuk produk baru kita, tahukah kamu? Kita akan kehilangan banyak uang. Setidaknya 1,8 miliar. Ini semua salahmu. Kami tidak akan rugi banyak jika bukan karenamu. Saat itu, Iris meraih lengan Levi dan hendak pergi. Dia memunggungi kerumunan, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bahwa Benny dan asistennya sedang berjalan ke arah mereka. Levi berusaha menahan amarahnya. Pergi saja, orang yang aku jemput akan segera datang. Tidak mungkin. Kecuali aku mati hari ini, Levi, kamu ikut denganku ke Everest Entertainment. Iris pantang menyerah saat dia mencoba menarik Levi menjauh. Apakah Anda di sini untuk menjemput saya, Nona? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Iris. Ketika Iris melihat ke belakang, jantungnya jungkir balik. Bab 298. Apakah Anda Emmer Benny Quinton? Dia tergagap, tubuhnya gemetar. Karena popularitasnya diketahui semua orang di Erudia, Iris bisa mengenalinya dalam sekali pandang. Iya, benar, Benny tersenyum. Apakah kamu di sini untuk menjemputku? Iris memperhatikan bahwa ada banyak orang yang memandangnya dan banyak reporter sedang syuting. Dia tergagap, Anda salah, Mer Quinton. Saya di sini bukan untuk menjemput Anda. Bahkan, Iris berharap dia bisa mengirimnya kembali ke Morris Group. Dia bisa menyelesaikan krisis mereka hanya dengan kehadirannya saja. Tapi bagaimana dia akan melakukan itu ketika dia tidak ada hubungannya dengan Benny sama sekali? Bukankah Anda dari grup Morris, Nona? Tanya Benny. Hah? Apa maksudnya? Apakah dia akan pergi ke Morris Group? Levi menatapnya, lalu berkata, ya, kami di sini untuk menjemputmu, Mer Quinton. Ayo berangkat. Benny memberi Levi senyum penuh arti. Atas undangan Levi dan Isaiah, dia masuk ke limusin Lincoln. Iris memperhatikan dengan mata membulat saat Benny, yang hanya berjarak 1 detak jantung, masuk ke dalam mobil. Apakah Benny Quinton orang yang Levi datang untuk menjemput? Ya Tuhan, kerumunan lainnya sama terkejutnya dengan Iris. Siapa yang mengira bahwa Morris Group akan menjadi orang yang menjemput dokter hebat? Kita harus pergi ke grup Morris, cepat. Cepat dan publikasikan berita bahwa tujuan Mer Quinton datang ke Northampton adalah untuk bertemu dengan God of War dan mengunjungi Morris Group.
Media menjadi gila ketika mereka bergegas menuju Morris Group. Setiap penerbit surat kabar, media, situs web dan forum tidak membuang waktu dalam melaporkan berita inovatif ini. Mata dunia sekarang tertuju pada Morris Group. Efek publisitas tidak berwujud seperti itu tidak dapat dibeli dengan puluhan miliar. Tidak hanya sampai semua reporter media pergi, Iris mendapatkan kembali ketenangannya. Ya, saya harus pergi ke Morris Group sekarang. Iris melaju dengan kecepatan tinggi dengan mobil sportnya. Tapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagaimana Levi bisa mengundang Tuan Quinton? Benar, itu bos besar. Isaiah ada di sana bersama Levi, dan dia pada dasarnya adalah tangan kanan bos besar itu. Levi tidak main-main ketika dia mengatakan bahwa upaya pemasaran kami tidak praktis selama pertemuan. Dia sudah tahu bahwa bos besar akan mengundang Quinton dan itulah sebabnya dia begitu ceroboh dalam menyinggung Lil Lacy dan tidak akan meminta maaf kepada mereka. Jadi itu alasannya. Sungguh luar biasa bos besar misterius ini mengundang Tuan Quinton ke Northampton. Kami menjual peralatan medis, dan Quinton adalah duta besar dan juru bicara terbaik. Selain itu, produk kami adalah kualitas tertinggi. Itu tidak akan merusak reputasi Quinton. Iris dengan cepat memberi tahu perusahaan untuk bersiap-siap. Di dalam limusin Lincoln, Levi berbicara dengan baik dengan Benny. Baru pada saat itulah Isaiah tersadar bahwa bosnya adalah teman lama Benny. Kau tampak lebih kuat dari hari ke hari, Quinton, Levi terkekeh. Terima kasih, God of War, karena mengajari saya pendekatan unik untuk kesehatan. Saya merasa lebih muda setiap hari. Hahaha, Benny tertawa. Bab 299, panggil saja saya Levi. Sebenarnya karena alasan egois saya sendiri saya memanggil Anda ke sini, Tuan Quinton. Saya ingin Anda mengadvokasi produk perusahaan saya, kata Levi langsung. Tidak, jangan katakan itu. Benny melambaikan tangannya dengan panik. Saya telah mempelajari produk perusahaan Anda dengan murid-murid saya dalam beberapa hari terakhir. Mereka sejauh ini adalah yang terbaik di pasar di Erudia dan bahkan sebanding dengan yang dari luar negeri. Mereka dapat menghentikan orang asing memonopoli pasar kita dan yang terpenting, harganya bahkan tidak sepertiga dari mereka. Ini adalah hal yang hebat bagi negara dan rakyat, dan saya merasa terhormat menjadi duta besar Anda. Levi sedikit tergerak, seperti yang diharapkan dari harta nasional. Dia memikirkan negara dan orang-orang sepanjang waktu. Aku malu pada diriku sendiri, Quinton, Levi tergagap. Saya memiliki motif egois dalam membuat produk ini. Saya ingin menggulingkan kamar dagang Northampton. Tentu saja, saya menyadari hal ini. Kamar dagang Hampton Utara telah sepenuhnya menjiplak teknologi inti Anda dan memonopoli produk tertentu, menjualnya dengan harga setinggi langit. Saya bahkan telah membicarakan hal ini dengan beberapa ahli. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Hanya kamar dagang Hampton Utara yang memiliki teknologi produk seperti itu. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang karena Anda kembali. Produknya jauh lebih baik daripada produk mereka dan harganya jauh lebih rendah. Levi, kamu yang mengutamakan negara dan rakyat, puji Benny. Saat mereka mengobrol, mereka telah tiba di Morris Group. Karyawan Morris Group telah menyiapkan upacara penyambutan. Bahkan wartawan media telah menunggu. Begitu Benny turun dari mobil, para wartawan kembali mengelilinginya, ingin mewawancarainya. Dia tidak marah kali ini karena dia menghadap kamera. Bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda ada di sini di Morris Group, Quinton? Tanya seorang wartawan. Benny tersenyum, oke, saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa saya akan menjadi duta produk medis Morris Group. Batch produk baru Morris Group ini ada di pasaran hari ini. Saya, Benny Quinton, menjamin dengan reputasi saya bahwa ini produk adalah yang terbaik di pasar di Erudia. Dan harganya hanya sepertiga dari model yang sama di pasar. Suasana menjadi kuali emosi yang mendidih mendengar pengumuman Benny. Semua orang di Morris Group terguncang karena Sok memiliki dokter terhebat bangsa sebagai duta besar mereka setelah kehilangan Lil Lacy. Media mengeluarkan berita secepat mungkin. Berita terbaru, seorang tokoh terkemuka di bidang medis mendukung Morris Group. Peralatan medis Morris Group mengalahkan pesaing mereka dan bahkan melampaui produk luar negeri. Hanya dengan harga pokok, harga produk medis Morris Group hanya sepertiga dari pesaing mereka. Northampton meledak seketika saat semua mata tertuju pada produk Morris Group. Morris Group telah mendapatkan jackpot.
Sementara itu, di Everest Entertainment, Lil Lesi mulai tidak sabar menunggu. Kenapa dia belum datang? Sabar saja, kata Amelia. Dia akan berlutut di depan kita sebentar lagi. Noah yang melihat dinamika pasar itu menyeringai saat melihat penjualan Morris Group masih nol. Morris Group tidak bisa kemana-mana tanpa artis dari perusahaan saya. Tapi saat itu, beberapa sekretaris datang dengan panik, berteriak, kabar buruk. Kabar buruk. Ada apa? Kenapa kalian panik? Lil Lesi menggerutu. Lihat ponselmu, cepat. Bab 300. Noah, Lil Lesi dan yang lainnya dengan cepat menyalakan telepon mereka dan ketakutan ketika mereka melihat berita itu. The Great Doctor jadi juru bicara produk Morris Group. Ini, Nuh memucat, darah Lil Lesi membeku, dan rahang Amelia ternganga. Saat itulah dinamika pasar pada laptop Noah tiba-tiba berubah, menunjukkan bahwa batch pertama produk baru Morris Group terjual habis. Itu pesanan 1 miliar. Mark Quinton, Miss Annabelle, senang bertemu dengan Anda, sapa seorang pria kekar. Saya Teddy Ford, pemilik Stardust Medical Equipment Corporation, dan saya baru saja membeli semua batch pertama produk Morris Group. Iris tercengang. Apakah dia baru saja membeli produk senilai 1 miliar dalam satu napas? Benny mengangguk. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya dapat menjamin dengan reputasi saya bahwa ini adalah produk terbaik yang pernah Anda dapatkan. Haha, jangan khawatir, Pak Quinton. Saya pasti akan berkontribusi untuk komunitas medis. Saya berencana untuk menyumbangkan beberapa produk ke rumah sakit di pedesaan, kata Teddy. Levi dan Benny saling berpandangan. Itulah hasil yang ingin mereka lihat. Pada titik ini, telepon Iris dan Morris Group meledak dengan panggilan demi panggilan. Halo, Miss Annabelle. Saya dari Sphinx Biopharmaceutical. Saya ingin memesan 500 juta. Halo, apakah ini grup Morris? Saya dari perusahaan induk rumah sakit Olympus dari South City. Kami ingin memesan 800 juta. Halo, senang bertemu denganmu. Saya menelepon dari Kementerian Kesehatan dari Kota Selatan. Kami ingin memesan 2 batch produk perusahaan Anda. Iris ketakutan setengah mati. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menerima lebih dari 100 pesanan dari hampir setiap bagian Erudia. Ini sekitar 70 hingga 80 kali lebih banyak dari jumlah produk yang mereka rencanakan untuk diproduksi. Sedemikian rupa sehingga pesanan banyak perusahaan harus dijadwalkan untuk tahun depan, dan beberapa perusahaan bahkan telah membayar deposit. Tidak ada yang melihat ini datang sama sekali. Terutama pengaruh reputasi Benny, dan berbagai faktor lain seperti kualitas produk dan harga, yang berkontribusi pada hasil tersebut. Iris dan para eksekutif senior kehilangan kata-kata. Panggilan masih masuk satu demi satu, dengan semakin banyak pesanan yang dibuat. Pada tingkat ini, 10 pabrik produksi tidak akan cukup. Saat itu, para dekan dan pemimpin berbagai rumah sakit besar di Northampton telah tiba. Sementara mereka di sini untuk bertemu dengan dokter hebat secara langsung, mereka juga ingin memesan sejumlah peralatan medis yang dapat mereka gunakan secara klinis. Iris hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya karena Teddy telah membeli semua produk mereka. Tentu, kamu bisa. Levi angkat bicara. Morris Group telah lama menyiapkan sejumlah produk untuk rumah sakit besar di Northampton untuk penggunaan klinis. Iris tampak bingung. Kapan ini terjadi? Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang ini? Isaiah melangkah maju dan menjelaskan, bos telah meminta saya untuk memproduksi lebih banyak. Dia meramalkan bahwa produk ini tidak akan cukup. Petik 2. Siapa bos ini? Apakah dia seorang nabi? Melihat Levi yang berdiri di samping Benny, Iris tiba-tiba curiga bahwa Levi adalah bos misterius itu. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana mungkin Levi menjadi bos misterius? Dia menggelengkan kepalanya dan memblokir pikiran itu dari benaknya. Bersambung.